Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu metode Taylor dan analis Galat. Saya Bagus Arya Wicaksana, nomor NIM 1952010025. Hal-hal yang dibahas: 1. Deret Taylor, 2. Analis Galat, 3. Sumber utama Galat numerik, 3.1 Galat pemotongan, 3.2 Galat pembulatan, 3.3 Galat total, 4. Orde pengambiran, 5. Bilangan titik kambang, 6. Perambatan Galat, 7. Kondisi buruk, 8. Bilangan kondisi. Deret Taylor. Kebanyakan dari metode-metode numerik yang diturunkan didasarkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinom. Fungsi yang bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana bila dihampiri dengan polinom, karena polinom merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami. Kalau perhitungan dengan fungsi yang sesungguhnya menghasilkan solusi sejati, maka perhitungan dengan fungsi hampiran menghasilkan solusi hampiran. Sudah dikatakan bahwa solusi numerik merupakan pendekatan terhadap solusi sejati, sehingga terdapat Galat sebesar selisih antara solusi sejati dengan solusi hampiran. Bisa dilihat sebagai contoh di bawah ini. Selanjutnya, 2. Analis Galat. Menganalis Galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terdapat solusi sejati. Semakin kecil Galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal: bagaimana menghitung Galat dan bagaimana Galat timbul. Bisa dilihat sebagai contoh di bawah ini. 3. Sumber utama Galat numerik. Secara umum terdapat dua sumber utama menyebab Galat dalam perhitungan numerik. 1. Galat pemotongan, 2. Galat pembulatan. Selain kedua Galat ini masih ada sumber Galat lain, antara lain: A. Galat eksperimental, yaitu Galat yang timbul dari data yang diberikan. 2. B. Galat pemrograman. Galat yang terdapat dalam pemrograman sering dinamakan buku. 3.1 Galat pemotongan. Galat pemotongan mengacu pada Galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe Galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga Galat metode. Contoh seperti di bawah ini. 3.2 Galat pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampiran selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan Galat yang disebut Galat pembulatan. Dinyatakan secara tidak tepat oleh komputer karena digitnya terlalu panjang. Bisa dilihat seperti contoh di bawah ini. 3.3 Galat total. Galat akhir atau Galat total pada solusi numerik merupakan jumlah Galat pemotongan dan Galat pembulatan. Misal pada data penggunaan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 dan sebagai contoh di bawah ini. 4. Orde pengambiran. Di dalam metode numerik, fungsi fx sering diganti dengan fungsi hampiran yang lebih sederhana. Satu cara menggunakan tingkatan ketelitian menghampiran itu adalah dengan menggunakan notasi nol besar, big O. Misalnya fh dihampiri dengan fungsi ph jika 1/2 fh min ph setengah m setengah hn setengah, yang dalam hal ini m adalah konstanta real lebih dari 0, maka kita katakan bahwa pH menghampiri FH dengan orde penghampiran OHN, dan kita tulis FH sama dengan pH plus OHN. Juga dapat diartikan sebagai orde Galat dari penghampiran fungsi. Contoh seperti di bawah ini. 5. Bilangan titik kambang. Untuk memahami Galat pembulatan lebih rinci, kita perlu mengerti cara penyimpanan bilangan real. Di dalam komputer, format bilangan real di dalam komputer berbeda-beda bergantung pada piranti keras dan komputer bahasa pemrogramannya. Bilangan real di dalam komputer umumnya disajikan dalam format bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang
ditulis sebagai contoh di bawah ini. 6. Perambat galat. Galat yang dikandung dalam bilangan titik kambang merambat pada hasil komputasi, misalnya terdapat dua bilangan A dan B, nilai sejati dan nilai hampirannya masing-masing A dan B yang mengandung galat masing-masing EA dan EB. Jadi kita dapat menulis seperti contoh di bawah ini. 7. Kondisi buruk. Suatu persoalan dikatakan berkondisi buruk bila jawabannya sangat terhadap perubahan kecil, dan bila kita mengubah sedikit data maka jawabannya berubah sangat besar. Lawan dari terhadap perubahan kecil dan bila kita mengubah sedikit data maka jawabannya berubah sangat besar. Lawan dari kondisi buruk adalah berkondisi baik. Suatu persoalan dikatakan berkondisi baik bila perubahan kecil data hanya mengakibatkan perubahan kecil pada jawabannya. Seperti contoh di bawah ini bisa kita lihat. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.